Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pada pertemuan ketiga saya akan memberikan paparan tentang manajemen farmasi rumah sakit. Salah satunya adalah seleksi obat. Seleksi obat merupakan termasuk salah satu dari dasar sistem manajemen obat, di mana sistem manajemen obat itu merupakan serangkaian kegiatan kompleks yang merupakan suatu siklus yang saling terkait. Kalau kita kenal secara keseluruhan, pada dasarnya sistem manajemen obat ini terdiri atas 4 fungsi dasar. Yang pertama adalah seleksi yang akan kita bahas pada kali ini, kemudian perencanaan dan pengadaan, kemudian distribusi dan penggunaan. Nah, instalasi farmasi rumah sakit atau kita kenal dengan IFRS itu merupakan satu-satunya unit yang ada di rumah sakit, di mana unit ini bertugas dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengelola semua aspek yang berkaitan dengan obat atau perbekalan kesehatan yang digunakan di rumah sakit. Nah, itu adalah tugas dan tanggung jawab dari instalasi farmasi rumah sakit. Nah, siklus manajemen obat yang ada di rumah sakit ini harus didukung oleh faktor-faktor pendukung manajemen yang kemarin saya jelaskan, yaitu manajemen support yang terdiri dari organisasi, administrasi dan keuangan, sumber daya manusia, dan sistem informasi manajemen. Nah, semua manajemen support ini pun harus mendukung sistem manajemen obat yang ada di instalasi farmasi rumah sakit. Nah, pada seleksi obat ini kita akan membahas beberapa subbab. Yang pertama adalah seleksi obat itu sendiri, meliputi pengertian dan lain sebagainya. Kemudian sistem formularium yang ada di rumah sakit. Kemudian panitia farmasi dan terapi, dan standar terapi yang ada di rumah sakit. Keempat-empat subbab ini sangat penting dalam pengelolaan manajemen obat. Secara pengertian, seleksi itu merupakan proses kegiatan sejak dari meninjau masalah kesehatan yang terjadi di rumah sakit, kemudian identifikasi pemilihan terapi, bentuk dan dosis, kemudian menentukan kriteria pemilihan dengan memprioritaskan obat esensial, kemudian standarisasi sampai menjaga dan memperbarui standar obat. Nah, ini merupakan serangkaian dari proses seleksi obat. Nah, penentuan seleksi obat ini merupakan peran aktif apoteker dalam panitia farmasi dan terapi, di mana hal ini bertujuan untuk menetapkan kualitas dan efektivitas serta jaminan pada purna transaksi pembelian. Jadi di sini mengapa dibutuhkan seleksi obat? Nah, pada secara garis besar dia digunakan untuk menetapkan kualitas dan efektivitas dari pengobatan serta menjamin purna transaksi dari pembelian obat tersebut. Nah, biasanya pemilihan obat di rumah sakit ini merujuk pada daftar obat esensial nasional atau kita singkat dengan DOEN ya. Nah, di mana rujukan pada DOEN ini sesuai dengan kelas rumah sakit masing-masing. Rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit tipe C, atau rumah sakit tipe D ini memiliki DOEN berbeda-beda. Kemudian juga disesuaikan dengan formularium rumah sakit itu sendiri. Kemudian formularium jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin misalnya, atau formularium dari BPJS itu sendiri. Nah, ini yang menentukan pemilihan obat di rumah sakit. Nah, kriteria dalam pemilihan kebutuhan obat yang baik itu meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah jenis obat yang dipilih itu harus seminimal mungkin dengan cara menghindari kesamaan jenis. Jadi kalau misalnya jenisnya sama, itu sebaiknya kita pilih jenis salah satu saja. Kemudian hindari penggunaan obat kombinasi jika bisa, kecuali jika ada obat kombinasi yang memang mempunyai efek lebih baik dibandingkan obat tersebut dipakai pada sediaan tunggal. Kemudian kalau misalnya jenis obatnya banyak, maka kita harus memilih berdasarkan drug of choice dari penyakit yang prevalensinya tinggi. Ya. Nah, selain digunakan untuk menjamin kualitas dan efektivitas, nah seleksi obat pun juga bertujuan untuk menghindari obat yang tidak mempunyai nilai terapeutik. Kemudian selain itu juga bertujuan untuk mengurangi jumlah jenis obat
Kemudian juga bisa meningkatkan efisiensi obat yang tersedia. Jadi fungsinya sangat baik sekali ketika kita melakukan seleksi obat dalam pembelian obat di rumah sakit. Ya, secara spesifik seleksi obat itu pengertiannya adalah proses kegiatan sejak dari meninjau masalah kesehatan yang terjadi di rumah sakit, identifikasi pemilihan terapi, kemudian spesifik ke bentuk dan dosisnya, kemudian menentukan kriteria pemilihan dengan memprioritaskan obat esensial, kemudian standarisasi sampai menjaga dan memperbarui standar obat. Nah, ini pengertian dari seleksi obat secara spesifik. Jika kita simpulkan bahwa dari beberapa pengertian yang tadi sudah dijelaskan, kita bisa menyimpulkan ada beberapa tujuan dalam kita menyeleksi obat. Ya, yang pertama, adanya suplai yang menjadi lebih baik. Jadi suplai obatnya atau perbekalan farmasinya akan menjadi lebih baik. Kemudian pemakaian obatnya lebih rasional. Kemudian kalau kita lihat dari biaya pengobatan itu akan lebih terjangkau. Dan lain sebagainya ya. Di slide ada 3 lagi yang belum saya sebutkan. Kemudian dampaknya dari semua tujuan ini tingginya kualitas perawatan atau quality of care, dan biaya pengobatannya juga lebih efektif. Apa kriteria dalam seleksi obat tadi sudah saya jelaskan di awal, tentang ada 3 hal yang masuk kriteria ya, bagaimana cara kita menyeleksi obat dengan baik dan benar. Apa kriteria seleksi obat pada pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit didasarkan pada yang pertama, memang obat dan perbekalan tersebut dibutuhkan oleh sebagian besar populasi. Kemudian yang kedua, didasarkan pada pola prevalensi penyakit yang tinggi di daerah tersebut. Biasanya 10 penyakit terbesar itu akan diprioritaskan dalam seleksinya. Kemudian obat tersebut aman dan manjur yang didukung tentunya dengan bukti ilmiah, tidak hanya bukti empiris saja. Kemudian mempunyai manfaat yang maksimal, di mana resikonya itu harus minimal, termasuk mempunyai rasio biaya dan manfaat itu juga baik. Jadi antara manfaat dan biaya itu juga harus seimbang, baik gitu ya. Kemudian mutunya harus terjamin, dan sebisa mungkin kita memilih sediaan tunggal. Tapi kalau misalnya memang ketika dia dikombinasikan memiliki efek yang lebih baik, tentu tidak menutup kemungkinan kita memilih sediaan kombinasi tersebut. Slide ini adalah beberapa kriteria seleksi obat yang dikembangkan oleh WHO. Jadi secara pedoman yang dikembangkan oleh WHO ini lebih detail lagi, ada 8 hal dalam hal kita menyeleksi obat ya. Di antaranya yang pertama itu memilih obat yang memberikan efek terapi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan resiko efek sampingnya. Yang kedua, jangan terlalu banyak jenis obat yang akan diseleksi karena dia akan lebih boros biaya. Kemudian memang obat tersebut memberikan terapeutik yang lebih baik dibandingkan obat-obat sebelumnya. Kemudian sediaan kombinasi memang bisa dipilih, tapi hanya jika memang memberikan efek terapeutik yang lebih baik ya. Kemudian pilih drug of choice dari penyakit yang memang relevansinya tinggi gitu ya. Pertimbangkan juga biaya secara administratifnya bagaimana. Nah, itu juga diperhatikan. Begitu juga efek samping, kontraindikasi, standar mutu, dan lain sebagainya, seperti itu. Sebagai pembanding dalam seleksi obat, pemerintah ini melakukan seleksi obat untuk daftar obat esensial nasional dalam kriteria pemilihan obat esensial. Jadi dalam kriteria pembentukan DOEN itu pemerintah berpedoman pada daftar obat esensial nasional. Nah, pemilihan obat esensial didasarkan pada beberapa kriteria seperti ini ya. Ada 6 kriteria. Yang pertama, memiliki rasio manfaat resiko yang paling menguntungkan tentunya bagi pasien. Kemudian kualitas harganya terjamin ya, kualitas maupun harganya itu juga tidak terlalu mahal tapi kualitasnya juga terjamin.
Kualitas ini meliputi stabilitas, bioavailabilitas. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kemudian praktis dan mudah dalam penyimpanan maupun dalam distribusi. Kemudian menguntungkan dalam hal kepatuhan penggunaan obat oleh pasien. Nah, ini sangat penting untuk mencapai efek farmakologi yang diinginkan ya. Kemudian yang keenam, memiliki rasio benefit cost ratio atau secara ilmu farmakoekonomi ini tinggi rasionya berdasarkan biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Yang dimaksud dengan biaya langsung itu adalah biaya seperti biaya obat, biaya alkes, kemudian biaya kamar. Nah, ini adalah termasuk biaya-biaya direct cost. Sedangkan biaya-biaya tidak langsung itu adalah biaya-biaya yang secara tidak langsung itu dipengaruhi oleh pasien itu sendiri karena sakit. Contohnya biaya tidak langsung itu misalnya makanan. Jadi makanan bagi penunggu itu berapa habisnya. Kemudian transportasi ketika pergi ke rumah sakit. Nah, ini termasuk biaya-biaya tidak langsung yang diakibatkan oleh penyakitnya itu sendiri. Obat-obat yang memang harus dipakai dengan sediaan kombinasi ini memang tidak menutup kemungkinan kita akan bisa memilihnya begitu ya. Nah, tapi ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah obat itu hanya bermanfaat bagi pasien yang memang satu-satunya obat yang memang harus dalam bentuk kombinasi jika efeknya baik. Jadi kalau misalnya ada obat yang tunggal itu sudah baik efeknya daripada sediaan kombinasi, maka kita pilih yang sediaan tunggal saja. Tapi kalau misalnya obat itu memang betul-betul lebih efektif ya dengan bentuk kombinasi, ya sudah, berarti kita pilih itu. Kemudian kombinasi tetapnya ini harus menunjukkan khasiat dan keamanan yang lebih tinggi dari masing-masing komponen. Jadi kalau misalnya obat A dikombinasi dengan obat B, kalau misalnya dikombinasi ini memiliki keamanan yang lebih tinggi daripada hanya sediaan tunggal obat A ataupun sediaan tunggal obat B. Kemudian perbandingan dosis komponen kombinasi tetap ini merupakan perbandingan yang sudah tepat untuk sebagian besar pasien yang memerlukan kombinasi tersebut. Kemudian kombinasi tetap ini harus memiliki rasio antara manfaat dan biaya itu efektif gitu ya. Nah, hal ini bisa kita pelajari di mata kuliah farmakoekonomi sebenarnya ya. Kemudian untuk antibiotik kombinasi ini tetap harus dapat mencegah atau mengurangi terjadinya resistensi dan efek merugikan. Nah, ini juga penting bahwa ketika dikombinasi itu tidak akan memberikan efek merugikan pada jangka panjangnya, misalnya resistensi. Nah, ini harus tidak boleh terjadi. Di dalam formularium rumah sakit tentunya ada beberapa penambahan dan pengurangan yang dilakukan, di mana ada beberapa kriteria ketika kita ingin menambahkan atau mengurangi obat yang ada di formularium. Dalam hal menambahkan baru ini perlu dipertimbangkan untuk menghapus obat, di mana obat yang dihapus ini yang memiliki indikasi yang sama dengan yang akan ditambahkan dan tidak lagi merupakan pilihan terapi kecuali ada alasan kuat untuk mempertahankannya, itu nggak masalah. Jadi kalau misalnya ada yang obat yang ditambahkan, maka harusnya ada yang dihapus. Nah, ini kalau bisa. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada obat program, ini diusulkan oleh pengelola program, misalnya pemerintah. Kemudian di mana obat program ini juga harus dinilai sesuai dengan kriteria pemilihan obat esensial. Kemudian kalau misalnya ada revisi seluruh obat yang ada dalam DOEN yang edisi sebelumnya dikaji oleh Komite Nasional terlebih dahulu. Nah, hal ini memungkinkan untuk mengeluarkan obat-obat yang dianggap sudah tidak efektif lagi. Jadi ada fungsinya begitu ya. Kemudian untuk obat yang sulit diperoleh di pasaran tapi dia termasuk esensial, maka harus tetap dicantumkan dalam DOEN. Selanjutnya diupayakan oleh pemerintah untuk menjamin ketersediaannya, harus ada begitu ya sambil menunggu. Kemudian obat yang baru diusulkan harus memiliki bukti ilmiah terkini atau kita sebut dengan evidence based medicine. Nah, ini yang dimaksud dengan bukti ilmiah begitu ya. Di mana di situ harus jelas efikasinya, jelas keamanannya, keterjangkauan harganya juga itu sudah terbukti secara ilmiah.
Berbicara tentang bukti ilmiah, nah ini yang dimaksud atau dengan evidence based medicine ya kalau kita sebut. Nah, atau bisa juga rekomendasi ilmiah atau disebut dengan statement of evidence, ini sama aja ya. Nah, ini ada beberapa tingkatan dalam pembuktian ilmiah dari tingkatan 1A sampai tingkatan 4. Nah, semakin rendah, semakin banyak nomornya atau semakin banyak tingkatannya, misalnya pada tingkat 4 itu semakin rendah status bukti ilmiahnya. Jadi lebih tinggi 1A daripada 1B, dan 1A juga lebih tinggi daripada 2A, begitu juga 2B, 3 dan 4. Jadi tingkat level of evidence yang paling rendah adalah pada tingkat 4. Nah, di sini sudah ada beberapa perbedaannya. Kalau misalnya tingkat 1A ini bukti ilmiahnya diperoleh dari hasil meta-analisa uji klinik acak secara kontrol. Nah, di dalam jurnal-jurnal, kalau kita baca tentang jurnal pembuktian suatu obat ya atau evidence based medicine, ini akan beberapa ditemukan jurnal-jurnal yang memiliki level evidence yang berbeda-beda. Ada jurnal yang statusnya 1A, ada jurnal yang memang statusnya 1B, ada juga jurnal penelitian yang statusnya hanya 4 ya. Jadi statement of evidence-nya itu tingkatnya tingkat 4, di mana fakta yang diperoleh ini hanya berupa opini dari suatu ahli. Nah, itu biasanya kalau di dalam artikel-artikel majalah ya. Nah, itu biasanya yang menjadi narasumber biasanya adalah komite ahlinya atau pakar ya. Itu level pembuktian ilmiahnya hanya di level 4. Nah, sebaiknya kalau kita ingin menambah suatu obat di dalam suatu formularium, itu sebaiknya itu harus ada bukti yang levelnya adalah 1A. Kita membahas tentang seleksi obat, kita akan membahas tentang sistem formulariumnya yang tadi sudah kita singgung ya pada beberapa penjelasan di seleksi obat. Formularium itu berisi berhimpunan obat yang sudah diterima atau sudah disetujui oleh panitia farmasi dan terapi sebagai pedoman untuk memberikan petunjuk kepada dokter, petunjuk kepada apoteker maupun perawat, serta petugas administrasi di rumah sakit dalam melaksanakan pelayanannya, dan dapat direvisi pada setiap batas waktu yang sudah ditentukan. Jadi tidak bersifat saklek, cuman ada beberapa perlakuan di mana dia bisa direvisi dan juga baik dilakukan penambahan maupun pengurangan. Cara pengertian, sistem formularium itu merupakan suatu metode yang digunakan oleh staf medik rumah sakit yang bekerja melalui panitia farmasi dan terapi untuk mengevaluasi, menilai, dan memilih dari berbagai zat aktif obat dan produk obat yang tersedia yang dianggap paling berguna dalam perawatan pasien. Nah, produk-produk formularium itu tidak hanya pedoman saja, tapi dia juga memiliki beberapa produk formularium. Yang pertama adalah standar terapi, bagaimana tata laksananya, kemudian formulary list, kemudian formularium manualnya. Nah, ini termasuk produk-produk dari formularium. Kemudian kita akan masuk pada sistem formularium, di mana ada beberapa tahap yang akan dilakukan oleh seorang panitia farmasi dan terapi untuk membuat formularium rumah sakit. Yang pertama adalah harus membuat daftar masalah kesehatan yang umum dulu yang dialami di daerah tersebut. Masalahnya apa? Ya kan, pola penyakit di situ seperti apa. Nah, itu harus diidentifikasi terlebih dahulu, kemudian didaftar. Kemudian kalau sudah diketahui bagaimana pola penyakit di sana, maka tugas selanjutnya adalah menentukan terapi standar untuk memilih obat standar yang digunakan dan terapi non farmakologisnya seperti apa. Nah, ini tentunya menggunakan acuan ya, biasanya acuan drug of choice-nya seperti apa secara internasional. Kemudian di breakdown, disesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan tersebut. Kemudian melihat daftar obat esensial yang ada. Kemudian dibuat daftar obat yang berguna untuk menyusun formulariumnya. Jadi setelah kita lihat di
pedoman internasional biasanya dibandingkan dengan obat esensial yang ada di Indonesia itu seperti apa. Baru itu di list, kemudian baru dimulai untuk menyusun formularium. Nah, kalau misalnya sudah, kita buat guideline terapi. Jadi petunjuk terapinya seperti apa, tata laksananya seperti apa untuk menentukan penggunaan obat yang rasional, kemudian untuk melatih tenaga medisnya, kemudian untuk mensupervise pasien dan untuk monitoring pasien. Nah, ini sangat berguna guideline terapi tersebut sehingga diperolehlah formularium rumah sakit. Dalam hal mengevaluasi formularium, hal-hal yang dapat diketahui oleh panitia farmasi dan terapi adalah yang pertama tingkat pengetahuan terhadap formularium itu sendiri. Jadi formularium itu dibuat untuk dipatuhi oleh staf medik fungsional dan apoteker dalam pelayanan kesehatannya. Jadi kalau misalnya ada ketidakpatuhan terhadap formularium itu berarti harus ada evaluasi, ada perbaikan dari formularium itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah presentase usulan kebijakan dari panitia farmasi dan terapi yang diakomodasi oleh direktur. Ya. Kemudian dia juga bisa mengevaluasi penggunaan obatnya. Nah, penggunaan obat di rumah sakit ini perlu untuk dilakukan evaluasi, khususnya dalam mendukung penggunaan obat yang rasional. Kemudian evaluasi formularium ini dilakukan pada obat-obat yang terdapat di dalam formularium itu juga bisa. Kemudian bisa juga digunakan untuk mengetahui kriteria seleksi yang harus dilakukan ke depannya itu seperti apa. Kemudian bisa dilakukan standarisasi formularium dalam hal evaluasi ini. Maksud dengan standarisasi formularium ini ada beberapa langkah yang dilakukan dalam hal menentukan standarisasi formularium. Yang pertama adalah menentukan manufaktur atau menentukan supplier yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kriteria seleksi obat. Kemudian melakukan sosialisasi tentang standarisasi obat, ya, pada bagian SMF dan standar farmasi. Kemudian membuat matriks manufaktur. Nah, kita buat dulu matriks suppliernya ya berdasarkan kriteria seleksi yang ada. Kemudian menentukan cut off point-nya seperti apa, baru kita mengambil kesimpulan, dihasilkanlah formularium rumah sakit yang sudah terstandarisasi. Ini terdapat slide gambar secara garis besar bagaimana sistem formularium ini bisa berjalan. Nah, dari diagram ini kita bisa tahu bahwa proses dalam pembentukan formularium itu mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya di situ adalah daftar obat esensial, kemudian epidemiologi penyakit itu sendiri di suatu daerah lingkungan tertentu itu seperti apa, kemudian daftar suplai obatnya bagaimana, baik dari pengadaan, anggaran, distribusi, dan produksi. Nah, di samping itu, sistem formularium ini diharapkan dapat mendukung penggunaan obat yang rasional, termasuk di dalamnya adalah informasi obat. Nah, penggunaan obat yang rasional dengan sistem formularium itu harus selalu dilakukan evaluasi dan monitoring. Kemudian kita masuk pada bab tentang panitia farmasi dan terapi yang sebelumnya kita singgung pada penjelasan dari materi formularium rumah sakit. Secara makna, panitia farmasi dan terapi itu adalah tim yang mewakili hubungan komunikasi antara para staf medis dengan staf farmasi, sehingga anggotanya ini bisa terdiri atas dokter yang mewakili spesialisasi yang ada di rumah sakit. Kemudian beranggotakan juga apoteker sebagai wakil dari farmasi rumah sakit, serta tenaga kesehatan lainnya. Kenapa di dalam rumah sakit itu harus terdapat panitia farmasi dan terapi? Karena hal ini memiliki tujuan yang penting, yaitu yang pertama menerbitkan kebijakan-kebijakan mengenai pemilihan obat, kemudian penggunaan obat serta evaluasinya. Yang kedua itu bertujuan untuk melengkapi staf profesional di bidang kesehatan dengan pengetahuan terbaru yang berhubungan dengan obat dan penggunaan obat sesuai dengan kebutuhan. Kemudian selain tujuan panitia farmasi dan terapi, adapun peran yang harus diemban oleh panitia farmasi dan terapi adalah mereka bisa mengoptimalkan penggunaan obat yang rasional dengan beberapa jalan. Yang pertama, dengan cara mengevaluasi penggunaan obat di klinik atau rumah sakit. Kemudian mengembangkan kebijakan pengelolaan obat, kemudian bisa juga dengan mengelola sistem formulariumnya dengan baik.
Selanjutnya, peran dari para farmasi dan terapi ini adalah mempromosikan penggunaan obat rasional melalui pendidikan staf profesional, melalui pasien dan keluarganya. Nah, ini harus dipromosikan semaksimal mungkin oleh panitia farmasi dan terapi. Tentunya hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan pengobatan yang sesuai dengan sasaran. Dan dalam hal menyusun kepanitiaan panitia farmasi dan terapi, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah panitia farmasi dan terapi ini harus sekurang-kurangnya terdiri atas 3 dokter, apoteker, dan perawat. Untuk rumah sakit yang besar, tenaga dokter bisa lebih dari 3 orang yang mewakili semua staf medis fungsional yang ada. Kemudian yang kedua, ketua panitia farmasi dan terapi ini dipilih dari dokter yang ada di dalam kepanitiaan. Dan jika rumah sakit tersebut memiliki ahli farmakologi klinik, maka sebagai ketua adalah tentunya dari farmakologi tersebut. Sekretarisnya adalah apoteker dari instalasi farmasi atau dari apoteker yang ditunjuk. Kemudian kriteria yang ketiga yang harus dipenuhi adalah panitia farmasi dan terapi ini harus mengadakan rapat secara teratur, sedikitnya 2 bulan sekali. Dan untuk rumah sakit yang besar, ini rapatnya bisa diadakan sebulan sekali. Ya, kemudian rapat panitia farmasi dan terapi ini harus dapat mengundang pakar-pakar dari dalam maupun dari luar rumah sakit yang dapat memberikan masukan bagi pengelolaan panitia farmasi dan terapi. Kita detailkan tentang fungsi dan ruang lingkup farmasi atau panitia farmasi dan terapi ini, ada banyak hal ya yang perlu diketahui. Yang pertama adalah mengembangkan formularium di rumah sakit dan merevisinya. Kemudian termasuk dalam hal pemilihan obat untuk dimasukkan ke dalam formularium. Tentunya ini harus berdasarkan evaluasi yang sudah dilakukan mengenai efek terapinya, keamanannya, serta harga obat. Itu seperti apa. Kemudian juga harus mempertimbangkan dalam hal meminimalkan duplikasi dalam tipe obat, kemudian kelompok obat yang sama. Kemudian panitia farmasi dan terapi ini juga harus bisa mengevaluasi untuk menyetujui ataukah menolak produk obat baru atau dosis obat yang diusulkan oleh anggota staf medis. Kemudian menetapkan pengelolaan obat yang digunakan di rumah sakit. Ya, kemudian termasuk obat-obat yang termasuk dalam kategori khusus. Kemudian dia juga harus membantu instalasi farmasi dalam mengembangkan tinjauan terhadap kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan mengenai penggunaan obat di rumah sakit. Kemudian panitia farmasi dan terapi juga harus bisa melakukan tinjauan terhadap penggunaan obat di rumah sakit dengan mengkaji rekam medis, ya, di mana akan dibandingkan dengan standar diagnosa ya dan terapinya itu seperti apa. Kemudian mengumpulkan dan meninjau laporan mengenai efek samping obat. Kemudian menyebarluaskan ilmu-ilmu pengetahuan yang menyangkut obat kepada staf medis dan perawat. Poin-poin kan apa atau produk apa yang dihasilkan oleh panitia farmasi dan terapi ini ada banyak hal ya. Ada siklus mulai dari siklus pengelolaan obat, penambahan obat baru atau mungkin memasukkan obat yang non formularium sampai ke penyediaan literatur bagi staf medis ya, termasuk critical pathway. Nah, ini juga harus penting. Setiap rumah sakit harus memiliki critical pathway ya. Kemudian algoritma terapi ini juga penting. Nah, ini adalah produk-produk yang dihasilkan oleh panitia farmasi dan terapi di rumah sakit. Kemudian kita akan masuk pada bab tentang standar terapi. Standar terapi ini merupakan standar untuk mendiagnosis dan memberikan terapi yang tepat. Ya, kemudian di rumah sakit dicari secara epidemiologi yang merupakan 10 penyakit dengan prevalensi yang tinggi di setiap spesialisasi. Nah, kemudian standar terapi ini berisi tentang nama-nama penyakit, kemudian patofisiologinya seperti apa, etiologinya seperti apa, gejala kliniknya seperti apa, diagnosanya, termasuk diagnosa bandingnya apa, dan sampai ke penata laksanaannya baik secara farmakologi maupun non farmakologi.
Terapi ini juga termasuk dari produk formularium. Nah, tadi di awal kita sudah mengetahui bahwa produk-produk formularium itu ada formulari manual, ada formulari list, ya kan? Nah, formulari manual itu berisi info lengkap yang dibutuhkan untuk memakai suatu obat. Kemudian dia juga berisi nama obat daripada formulari list. Kemudian info yang dipilih itu benar-benar digunakan di lapangan. Dan ini biasanya berdasarkan British National of Formulary. Kemudian pada formulari list itu isinya adalah daftar obat-obat yang direkomendasikan. Kalau di rumah sakit biasanya adalah formularium rumah sakit atau DORS-nya. Kalau asuransi ini berarti formularium asuransi ya. Kalau dulu ada PT Askes, ada PT Jam Sostek itu memiliki formularium sendiri-sendiri gitu ya. Kemudian kalau nasional ini adalah DOEN, kemudian BPJS Kesehatan. Nah, ini termasuk dari formularis yang berasal dari nasional. Kemudian berisi juga kelas terapi, nama generik, nama dagang, pabrik, dan keterangan. Keuntungan terbentuknya formularium yang efektif. Nah, ada beberapa keuntungan yang sangat berpengaruh pada rumah sakit. Yang pertama adalah menjamin keamanan dan keefektifan penggunaan obat. Kemudian terapi obat yang dibeli lebih cost efektif. Kemudian yang ketiga adalah penyediaan obatnya juga lebih konsisten. Yang dimaksud dengan cost efektif ini adalah obat yang diberikan ini memberikan efektivitas yang tinggi dan memberikan harga yang lebih murah. Nah, itu disebut dengan cost efektif. Ada beberapa prinsip dalam menyusun formularium. Sebenarnya tadi sudah kita jelaskan ya, cuman saya ingin menyimpulkan saja bahwa dalam menyusun formularium itu kita harus mengacu pada 6 prinsip. Yang pertama adalah memilih obat berdasarkan kebutuhan penyakit ya, yang berada di wilayah setempat. Kemudian memiliki drug of choice tersendiri, kemudian menghindari duplikasi tentunya. Kemudian menggunakan kombinasi produk hanya pada kondisi spesifik saja, misalnya TB. Nah, ini memang perlu kombinasi. Kemudian mencakup kriteria pemilihan yang jelas ya, meliputi efikasi, safety, quality, dan cost. Kemudian obat konsisten dengan formularium nasional, juga harus konsisten dengan formularium regional, dan juga harus sesuai dengan guideline terapi standar yang sudah ditentukan. Demikian paparan saya tentang seleksi obat. Mungkin bermanfaat buat teman-teman mahasiswa. Jika memang dirasa kurang jelas, bisa diulang-ulang rekaman ini ya, bisa diulang-ulang video rekaman ini sehingga bisa memperjelas penjelasan yang ada di materi yang sudah bisa di-download di e-learning. Dan sampai jumpa lagi di bab selanjutnya.